Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inul amrinya wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Amir Rizal, terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian rutin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuan-puan semuanya, alhamdulillah kajian di bulan Ramadan tetap berjalan, dan alhamdulillah para narasumber berkenan mengisi kajian, di mana pada tema pada malam hari ini yaitu tentang pendidikan Islam. Ini suatu tema yang sangat penting bagi kita yang di zaman ini cari jalan keluar, di mana tema pendidikan ini sangat penting untuk merubah diri kita, keluarga kita, dan nanti dipaparkan oleh narasumber. Semoga apa yang mau disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahami dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kepada Amir Rizal saya persilahkan. Silakan Mir. Oke, makasih. Alhamdulillah, wasyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan yang saya hormati, selamat datang di pertemuan kita ini. Satu pertemuan yang menurut saya penting untuk kita pahami, karena bahagian dari proses pengajaran itu adalah bahagian dari aktif melakukan apa yang kita harus lakukan. Jadi saya dikasih judul pendidikan Islam, ini besar banget judulnya. Nah ini kalau sebagai informasi, kalau kita lihat di Departemen Agama, ada satu Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam namanya. Sekolah madrasah di Indonesia ini kira-kira kalau menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama ini kira-kira 40 ribuan ini. 40 ribu sekolah, dan pada umumnya itu sekolah itu adalah swasta. Nah gitu. Dan saat sekarang makin lama makin tertinggal, itu faktanya begitu. Tapi kita nggak bicarakan soal itulah, karena apa yang dilakukan oleh Departemen Agama yang berkaitan dengan pendidikan Islam itu bisa jadi juga nggak cocok atau banyak pandangan yang berbeda dengan kita, tapi nggak usah kita persoalkan itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi saya memakai referensi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ya dalam membahas ini. Jadi kalau ditanya, jadi referensi saya yang berkaitan dengan Islam ini banyaknya dari Syekh Abdul Qadir. Banyak sekali buku Syekh Abdul Qadir yang bicara tentang pendidikan yang sudah diterbitkan oleh oleh Pustaka Adina gitu.
Salah satu buku yang terkenal yang diterbitkan adalah Akar Pendidikan Islam gitu. Kemudian ada lagi apa Iman dan Pendidikan gitu. Kemudian ada lagi baru-baru ini buku yang dikeluarkan itu ada Pendidikan Holistik gitu ya. Dan banyak sekali buku yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir yang intinya adalah soal pendidikan. Jadi kalau dalam bahasa kita pakai terminologi pendidikan supaya kita tidak lari maksud kita ini apa, pendidikan itu kalau bahasa Inggrisnya disebut upbringing. Upbringing ini sebetulnya adalah mengasuh. Ya. Nah kalau kita pakai terminologinya bahasa Arab itu tarbiyah, akar katanya rab gitu. Itu artinya adalah memelihara, mengasuh, ada proses pengasuhan. Nah, kalau kita pakai proses dalam bahasa yang kita sebut sebagai bahasa kalau saya nggak silap adalah Yunani, itu education itu pendidikan itu berasal akar katanya educare. Jadi kita peduli gitu, educare gitu. Jadi ada orang yang peduli kepada manusia gitu. Dan edushare jadi ada dua itu penjelasan itu. Educare kita peduli, ya. Dan kemudian kita edushare, kita menarik dari dalam keluar gitu, bukan memasukkan dari luar ke dalam. Jadi itu adalah pendidikan Islam. Sementara kalau kita cerita tentang pendidikan, sementara kalau kita cerita tentang Islam yang saya maksudkan di sini adalah din. Din dalam pengertian yang kafah. Karena kalau kita cerita pendidikan Islam tanpa kekafahan, maka kita akan terjebak kepada satu kondisi yang kita sebut sebagai hati-hati kalau kita nggak kafah ini, karena kita akan mengikuti perilaku setan di situ. Ada satu ayat mengatakan ya, kalau nggak salah ya yualladzina amanu ud'uni fi kafah katanya, kalau nggak salah ayat itu ayat apa saya lupa ayat itu. Jadi dengan perkataan lain, kalau kita mau cerita tentang Islam, yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang kafah. Nah, Syekh Abdul Qadir menjelaskan itu dalam banyak hal. Salah satu dia pada saat dia menjelaskan tentang antara satu hadis Nabi yang terkenal antara Islam, iman, dan ihsan. Suatu saat Nabi berada di satu tempat tertentu bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang seorang yang berjubah dan datang kepada Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa itu Islam?" Rasul menjelaskan Islam itu adalah dia menjelaskan rukun Islam, misalnya syahadat, kemudian sholat, nah, kemudian puasa, kemudian zakat, dan kemudian haji. Orang itu menyatakan, benar engkau ya Rasulullah. Sahabat yang lain udah mulai bingung nih, apaan sini orang nanya tapi udah nanya tapi itu membenarkan. Terus dia tanya lagi, ya Rasulullah, apakah itu iman itu? Rasul menjelaskan iman itu adalah percaya kepada Allah, ya kepada Rasul, kepada kitab, dan seterusnya. Orang itu langsung menjawab, ya benar engkau ya Rasulullah. Oke. Dan kemudian dia tanya, apakah ihsan itu ya Rasulullah? Ya, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah mengingat engkau. Ya langsung menjawab, benar ya Rasulullah. Dan langsung dia pergi gitu. Para sahabat nanya, siapa dia Rasulullah? Nah, itulah Jibril. Dia ingin menjelaskan kepada kita apa itu Islam, atau iman, dan ihsan. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, dalam pengertian ini adalah pengertian yang kafah itu, Islam, iman, dan ihsan. Yang selalu jadi masalah, kebanyakan dari kita ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, itu tiba-tiba terjadi degradasi. Orang nggak lagi cerita Islam, iman, ihsan. Orang cerita adalah yang terpenting sholat. Nah kalau sholat tiba-tiba dia tidak sholat itu yang penting kalau sholat masuk surga apa biya, padahal ada ayat Quran yang mengatakan harital ladzi yughayyibu bi'din, ya fawailul lil musallin gitu, celaka kalau kau sholat lalai ya celaka. Jadi kehilangan makna kita sekarang
Karena kita tidak menggabungkan antara yang Islam, iman, dan ihsan itu. Saya tinggal di Selipi ini, dekat Selipi ini. Tiba-tiba kalau sahur dibilang, Allah cinta sahur katanya. Wah, kaget saya dengarnya. Allah cinta sahur. Betul nggak itu? Padahal kalau kita pakai referensi Al-Quran, Allah itu mencintai orang-orang bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi tiba-tiba Allah cinta sahur gitu. Oke lah, tapi bagi saya itu sebetulnya lah bentuk-bentuk ketidakkafahan yang terjadi di masyarakat kita gitu. Jadi kalau saya bicara tentang upbringing pendidikan Islam, dan makanya yang saya maksudkan adalah upbringing, bagaimana kita itu memberikan pengasuhan, menunjukkan cara, menunjukkan model, menunjukkan contoh, mengajarkan, dan sekaligus mengasuh, memelihara agar supaya orang mengerti Islam, iman, dan ihsan gitu. Dan ini hilang sekarang gitu. Karena pengajaran-pengajaran tidak lagi menceritakan soal Islam, iman, dan ihsan gitu. Terutama ihsan itu hilang betul-betul sama sekali. Padahal Islam itu yang terpenting itu adalah satu bentuk yang bagaimana kita itu paham betul bahwasanya yang harusnya kita jadikan jalan itu adalah bagaimana kita itu menegakkan yang kafah itu. Supaya kita nanti tidak terjebak pada yang kita sebut sebagai fragmentasi gitu, atau terpecah-pecah dia, terbelah-belah atau tidak utuh. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih lanjut, maka yang salah satu yang salah satu yang dibilang Imam Malik, yang disampaikan Imam Malik adalah karena kita tidak kafah, maka Imam Malik mengatakan tentang syariat dan hakikat. Jadi Imam Malik mengatakan begini, kalau orang melakukan syariat, belajar tentang syariat tapi tidak belajar hakikat, bahasa lainnya kan gitu kan, maka dia itu jindik. Mau mengkafirkan orang aja, mengharamkan sesuatu aja, pokoknya orang lain salah, kita benar. Kemudian Imam Malik juga mengatakan seorang yang bicara tentang hakikat tapi dia tidak bicara atau melakukan yang syariat, maka dia sebetulnya adalah hearsay atau mengada-ngada. Bid'ah lah gitu. Dia buat agama baru. Sempurnaan agama itu kata Imam Malik adalah dengan menggabungkan Islam, syariat, dan hakikat. Jadi itu jadi pegangan kita kalau kita bicara tentang pendidikan Islam, itulah harusnya jadi pegangan kita. Karena kalau tidak begitu, maka nanti kita pasti akan terpecah-pecah gitu. Itulah sebabnya nanti kalau kita lihat lebih lanjut, maka yang terpenting adalah kita harus pahami dulu konteks di mana kita hidup. Nah, ini yang ajaran Syaikhul Qadir yang luar biasa, yang saya akan tetap mengatakan he was the best gitu. Apa yang diajarkan oleh Syaikhul Qadir ini bagi saya adalah yang berkaitan tentang konteks modernisme, nggak ada yang lawan tuh. Sampai saat ini saya tetap terus belajar dan saya nggak ada intelektual Islam atau nggak ada guru Islam yang betul-betul memahami tentang konteks zaman kita saat ini. Karena ini nanti berkaitan dengan pendidikan Islam yang akan kita lakukan gitu. Karena kita harus kita pahami dulu kita hidup di konteks mana gitu. Jadi Syaikhul Qadir mengatakan kita hidup di zaman kufur. Ya. Ini udah berkali-kali kita diskusikan, jadi saya tambahkan sedikit lah. Jadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Syaikhul Qadir. Nanti kalau tuan-tuan ingin memahami lebih lanjut tentang sistem kufur ini, baca buku sistem kufur yang sudah terbitkan Pustaka Adina ya. Jadi sistem kufur itu terdiri dari 4 hal gitu yang harus kita pahami. Prinsip Zionisme satu, itu yang kata Syaikhul Qadir ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana sistem ini ada, maka sekarang Anda harus memahami pilarnya. Pilarnya yang pertama Zionisme. Apa itu Zionisme? Zionisme itu adalah melawan fitrah. Bahasanya gitu lah. Yang kedua, Syaikhul Qadir mengatakan
modernisme atau negara modernis sekarang ini, atau yang bisa kita sebut yang dilakukan oleh sistem yang dianut sistem negara bangsa, maka dia harus dasar utamanya Freemasonry. Freemasonry atau rasional empirik, atau yang disebut dengan scientific, atau bahkan scientific yang kritis, yang berujung kepada mengatakan saya benar, Anda salah, karena dia melakukan sesuatu berdasarkan datanya. Makanya kalau misalnya orang yang sudah memahami pola pendidikan barat ini begitu saintifik, maka dia tiba-tiba akan mengatakan dia sangat rasional dan menolak sesuatu yang gaib. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir adalah orang demikian itu adalah harus pahami dia berada dalam strukturalisme. Jadi kita ini berada dalam satu pola-pola organisasi yang kita sekarang itu nggak tahu siapa sebetulnya pemimpin kita. Kalau kita bilang pemimpin kita adalah presiden, apa iya? Karena dia nggak berdaulat dalam menentukan anggarannya pun, dia selalu harus melihat apa yang terjadi dengan negeri luar. Gitu. Dan yang keempat, Syekh Abdul Qadir mengatakan sistem finansial kita yang berbasis riba, inilah yang menghasilkan orang-orang yang dididiklah orang-orang yang akhirnya tidak lagi mengenal dirinya, konsekuensinya dia nggak mengenal Tuhannya, dan konsekuensinya adalah orang yang demikian itu mudah diatur. Jadi pokoknya yang penting adalah kerja, yang penting dapat duit. Mereka patuh pada realitas itu, dan mereka ngajar seragam pada umumnya. Nah, orang demikian ini sebetulnya kata Syekh Abdul Qadir mengikut, kalau saya nggak silap, dia mengutip Nietzsche, mengatakan adalah itulah namanya subhuman, ya setengah manusia. Karena apa? Karena dia nggak mengenal lagi di fitrah dirinya, dia nggak mengenal lagi dalam diri ada kalbu, dalam dirinya ada roh. Ya, yang penting sama dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasional aja, empirik aja, sesuatu yang berkaitan dengan luar. Dia tidak mengerti dalam diri. Akibatnya kehilangan otentisitas dia, dan sangat individualisme, dan kemudian kehilangan kebebasan. Dia merasa sebetulnya hebat, tapi tiba-tiba nggak ada pilihan, spontanitasnya hilang gitu. Kalau Amir Jaim selalu mengatakan dia kehilangan kebajikan fitrahnya atau futuah gitu, dan kehilangan will to power, dia kehilangan untuk keinginan untuk bagaimana menjadi pemimpin. Akibatnya itu sakit, takut aja, khawatir aja, kemudian terpaksa aja, kemudian ya sakit gitu. Ya, dia mengatakan dalam salah satu bukunya adalah orang-orang itu, orang-orang modern demikian adalah yang disebut sebagai somnambulistic helplessness gitu. Jadi tidur panjang kita dalam nggak berdaya, ngamuk aja, orang marah aja, cuman dia nggak berdaya gitu. Kita khawatir aja, ini mau kena itu aja, seorang yang salah, kita nggak tetap aja nggak berdaya. Nah, oleh karena itulah adalah dengan memahami ini baru kita paham, ya ternyata kita ini menjadi seperti sekarang ini kalau kita melihat lebih lanjut adalah karena kita ternyata nggak paham kita hidup di dalam satu zaman kufur yang menyebabkan kita ini sebetulnya adalah tiba-tiba kehilangan makna hidup, dan kemudian tiba-tiba kita ini menjadi sesuatu yang marah aja, ya, khawatir aja, terpaksa aja, menyalahkan orang aja, dan akhirnya tergantung sama orang gitu. Padahal, ya, tadi kita sudah katakan, padahal sebetulnya Allah sudah menunjukkan jalan. Ya, jalan apa itu tadi? Jalan kafah. Jalan kafah itu dilakukan oleh apa? Oleh para pemimpin. Jadi kita sebetulnya bukan hanya kehilangan nuansa, tapi juga kehilangan para pemimpin. Ya. Maka itu Syekh Abdul Qadir menganjurkan agar supaya kita balik mengikuti mazhab. Karena mazhab itu sebetulnya akar katanya zahaba. Mazhab itu zahaba, yang artinya jalan yang dia pilih. Jadi kita mengikuti jalan. Gitu. Nah, jangan lupa. Jadi kalau Anda lihat nanti dalam buku Akar Pendidikan Islam, hasil akhir Islam itu adalah manusia, bukan mesin,
bukan kebudayaan, bukan arsitektur. Ini saya mengutip kata-kata Syaikhul Qadirnya, bukan poci-poci, bukan pas bunga, bukan karpet, dan bukan musik. Hasilnya akhir manusia, hasil akhirnya Islam itu adalah manusia. Jadi manusia yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan oleh Muhammad Mukhtar dalam pendidikan holistik ya. Manusia yang dia bilang orientasinya untuk memperoleh surga dan untuk mengatur bumi. Ya ada dua. Jadi kembali ke fitrah manusia, maksudnya manusia adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Gitu. Jadi dengan perkataan lain, kita harus mengenal diri kita agar supaya kita paham bahwa kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita menjadi abdinya dan sekaligus menjadi khalifahnya. Ya, itu yang hilang gitu. Jadi kita itu harusnya belajar, yang paling penting kita belajar itu soal-soal yang berkaitan adalah diri kita, mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Dan sebetulnya sekaligus mengenal bahwa kita ini adalah khalifah. Jauh kali dari apa yang diajarkan oleh para pendiri Islam itu, apalagi saat sekarang ini. Oh, yang penting adalah hafal Quran. Boleh hafal Quran? Ya boleh, siapa yang nggak boleh? Siapa yang nggak melarang itu? Tapi jangan hanya sampai di situ dong. Dan itu tiba-tiba menjadi sesuatu prestasi. Enggak, mana prestasi? Harusnya kan prestasi itu adalah sesuatu yang mengatakan adalah kau belajar balik kembali mengerti dirimu dan mengerti Tuhanmu dan kau memimpin dirimu dan sekaligus memimpin komunitasmu. Nah ini nanti makanya kalau si Pak Mukhtar Medinilla itu ya kalau nggak salah ya, namanya susah kali disebut nih. Bagi orang yang udah baca bukunya kan dia bilang, aduh pendidikan holistik ini namanya ya susah. Mujetar itu sebenarnya Mukhtar dia. Dia menyebutkan sebetulnya kalau kita mau menguatkan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan ini, nggak mau kita harus membangun, harus didukung, paling tidak gitu, didukung oleh yang namanya mirat, kelompok yang betul-betul peduli untuk kembali kita menegakkan Islam yang kafah itu. Gitu. Jadi balik lagi gitu, kalau kita lihat buku yang diterbitkan Syaikhul Qadir kan ada 4 buku utama yang diterbitkan yang berkaitan dengan tentang yang disebutkan tadi oleh Pak Mukhtar tadi itu untuk memperoleh surga dan untuk mengatur bumi. Itu ekspresinya dalam buku The Book of Tauhid, The Book of Hub, The Book of Amal, The Book of Safar gitu. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan, menjadi khalifah, membangun pasangan kolaboratif, dan kemudian membangun amirat, membangun jamaah. Nah, jadi saya kira bicara tentang pendidikan hitam itu, maka mau nggak mau metode satu lagi sebelum saya tutup untuk kita ngambil diskusi. Jadi yang terpenting dalam Islam, dalam pendidikan Islam ini yang diajarkan para syekh kita adalah kita harus belajar langsung ke guru melalui contoh suatu hasanah dia. Jadi guru mencontohkan kepada kita bagaimana kita itu menjadi mengenal diri kita, mengenal Tuhan, bertauhid kita. Ya bukan hanya bertauhid dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan sekaligus mengamalkan itu. Mengamalkan apa yang kita pahami itu dan sekaligus sudah itu adalah kita menyebarluaskannya ke alam semesta ini gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang mau kita diskusikan nih karena ini bukunya aja masya Allah banyaknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kita mulai dengan apa yang ada gitu. Saya kira sebagai pembuka saya sampaikan begitu. Mohon kalau kita boleh masuk ke tema diskusi. Kang Indra, silakan. Baik, Mir, terima kasih. Alhamdulillah, itu luar biasa. Tentang pendidikan yang membangun pendidikan itu
yaitu dimulai dengan diri sendiri, lalu berlanjut ke keluarga, dan barulah kita membangun komunitas dan seterusnya.